Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 hari ini akan menampilkan sosiodrama yang berjudul Dewi Sartika. Sebelumnya izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gung Ayu sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Diana Raisa sebagai Rastri dan juga sebagai Belanda. Perkenalkan, nama saya Kansa Diva sebagai Dewi Kecil. Perkenalkan, saya Adelia Fiani sebagai Perkenalkan, saya Evita sebagai asisten presiden dan juga Belanda. Perkenalkan, saya Rista Santiana sebagai Rachel. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agustini Andera sebagai paman atau omnya Dewi Sartika. Saya Adi Satria sebagai bapak sekaligus eyang dari Dewi Sartika. Saya Iqbal sebagai calon suami dan suami sah dari Dewi Sartika. Saya Gustavista Permatasari sebagai Dewi Sartika dewasa. Selamat menyaksikan. Oke. Pada tahun 1880-an, hiduplah seorang priai bernama Raden Rangga Sumanegara dan Raden Ajeng Rajakarma. Kehidupan sehari-hari Raden Rangga Sumanegara sering berceramah dan mengajarkan agama ke para warga. Di kediaman Raden Ronggo Sumanegara, Aku sudah tidak sabar lagi Bapak melanjutkan anak kita lahir. Jika anak kita perempuan, akan kita kasih nama siapa Bapak? Aku ingin memberikan anak yang memberikan arti, perjuangan dan kepedulian terhadap sesama perempuan. Bagaimana dengan jika laki-laki? Jika anak kita laki-laki, aku ingin memberikan nama yang memberikan arti, perjuangan terhadap seluruh masyarakat. mereka sangat bahagia menantikan kelahiran anak pertama mereka hingga lahirlah seorang anak perempuan yang cantik pada 4 Desember 1884 di Cicalengka yang diberi nama Raden Dewi Sartika. Wah, cantik sekali anaknya. Aku ingin memberikan nama Raden Dewi Sartika. Bagaimana menurut? Namanya cantik Bapak, Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik, baik dan cerdas. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah terbiasa membaca, menulis, dan berbahasa Belanda, sehingga ia sering berperan sebagai guru yang mengajarkan teman-temannya. Teman-teman, hari ini kita belajar main duluan yuk. Ayo. Kita mau belajar bahasa Belanda. Kalian tiruin apa yang aku omongin. Selamat pagi itu Guten Morgen. Selamat pagi itu Guten Morgen. Selamat siang itu Guten Mittag. Selamat siang itu Guten Mittag. Kalau selamat malam itu Welstern. Selamat malam itu Welstern. Kalau selamat makan dalam bahasa Belandanya apa Dewi? Kalau selamat makan itu It's Smakelijk. It's Smakelijk. Mungkin kalian sekarang belum bisa sih, tapi nanti lama-lama bisa. Jadi kita lanjutnya nanti. Kedua orang tua Dewi Sartika juga merupakan pejuang Indonesia yang menentang pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya mereka mendapat hukuman keras dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu diasingkan ke Ternate dan terpisah dari Dewi Sartika.
bernama Arya yang merupakan patih di Cicalengka. Ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selama tinggal dengan sang paman, ia mendapatkan ilmu pengetahuan terkait adat dan budaya Sunda. Nah, ini namanya Pancasila. Apa yang sedang mereka lakukan? Yang sedang mereka lakukan saat ini namanya gerakan Islam. Gerakan ini adalah gerakan yang berkaitan. Apakah paman bisa mengajarkan kebijaksanaan? Jadi jadi kalau kami mau belajar Pancasila, otomatis dari Dewi dan paman Arya menikmati pencaksilat sembari sang paman memberitahukan setiap gerakan ke Dewi Sartika. Selain itu, seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga mengajarkan Dewi Sartika tentang budaya dan adat bangsa Barat. Kedua orang tua Dewi Sartika sebenarnya sudah mengenalkannya tentang pendidikan sedari kecil, meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan. Nona, hari ini kita akan belajar budaya adat dan bangsa Belanda. Apa yang akan kita pelajari? Ada suatu tarian namanya itu Dutch Folk. Apa itu Dutch Folk? Dutch Folk itu tarian bangsa Belanda yang menggunakan gerakan kaki. Apakah aku boleh mencoba? Iya boleh, tapi nanti ya. Sekarang kita belajar budaya ini dulu, bangsa dulu. Kita akan belajar menari Tokecak. Selama bertahun-tahun, Dewi Sartika yang diasuh pamannya tumbuh menjadi perempuan dewasa, pintar dan memiliki wawasan yang luas. Ia mahir membaca dan menulis bahasa Indonesia maupun Belanda. Bahkan, ia mengetahui budaya Jawa Barat dan Belanda. Dewi pun sejak kecil tertarik dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan kaum wanita di sekitarnya. Ia pun memiliki impian mendirikan sekolah. Aku ingin membuat sekolah perempuan. Aku melihat perempuan di sini tidak bisa membaca dan menulis. Bagus sekali ibu Dewi. Kamu harus mencontohkan ibu kepada guru kita. Kubur saja mimpimu Dewi. Wanita pribumi yang bukan laki tidak cocok, tidak pantas untuk bersekolah. Apa maksudnya? Semua perempuan dan pribumi pantas mendapatkan itu, tidak hanya kaum penjajah. Justru bangsa Belanda yang justru bangsa Belanda yang membiayai bangsa Indonesia. Sudah, kita bukan ini. Ayo, kita mulai saja. Setelah perbincangan dengan kawan-kawannya, tekad Dewi semakin menggebu untuk mendirikan sekolah untuk kaum wanita. Ia pun bercerita dengan sang kakek bernama Raden Agung Martanegara yang merupakan instruktur kantor pengajaran. Eyang, Dewi ingin membuat sekolah untuk kaum perempuan, Eyang. Jangan mengada-ngada kamu Dewi. Kata kiri dari siapa? Tapi mengapa ya? Hanya kaum penjajah yang bisa mendapatkan hal itu. Kami pribumi juga pantas ya. Lantas bagaimana cara menanggapi Belanda? Dewi yakin Dewi pasti bisa ya. Beberapa tahun kemudian, Dewi mematangkan tekadnya untuk membangun sekolah untuk warga pribumi. Dewi dibantu dengan eyang dan pamannya untuk proses pembangunan sekolah tersebut. Terima kasih Paman, terima kasih Eyang sudah membantu Dewi untuk mewujudkan cita-cita Dewi membuat sekolah perempuan. Semoga apa yang kamu lakukan ini bisa bermanfaat untuk semua warga yang ada. Stop! Apa
Beberapa waktu berlalu, akhirnya pembangunan sekolah selesai. Tiba di hari peresmian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sekolah ini bisa diperuntukkan bagi kaum wanita dan para istri. Perempuan berhak bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti kaum laki-laki. Sekolah ini diberi nama Sekolah Istri. Kegiatan sekolah istri berjalan dengan baik, dan Dewi semakin dewasa pada akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki sebagai guru di sekolah Karang Pamulang bernama Raden Kaduduhan Agah Suryawinata. Sampurasmi, Progres? apakah kamu yang bernama Dewi? Iya. Apa yang membuat Anda kesini? Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas pendirian sekolah istri. Saya sangat bangga dengan kamu wanita hebat dan muda. Terima kasih banyak. Anda dari daerah mana? Dari siapa nama Anda? Perkenalkan, nama saya Raden Kamulan. Saya pengajar di sekolah Raden Kamulan. Senang berkenal denganmu, Dewi. Terima kasih. Setelah Raden Kaduduhan Agah Suryawinata dan Dewi Sartika lama kenal, mereka berdua mempunyai tujuan yang sama dan memiliki ketertarikan hingga pada akhirnya mereka menikah. Perayaan pernikahan mereka dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Dewi dan suami tetap melanjutkan pengembangan sekolah istri dan mereka memiliki beberapa sekolah lainnya di luar daerah. Nama sekolah istri diganti menjadi Sekolah Raden Dewi dan oleh pemerintah Hindia Belanda dibangunkan sebuah gedung baru yang besar dan lengkap. Namun, selama berdirinya sekolah Dewi, banyak kendala yang dihadapi. Kang, biaya sekolah semakin hari semakin menipis, Kang. Lihat Kak, lihat Kak. Tenang, kamu jangan usah khawatir. Akan bantu kamu untuk mencari dana buat sekolah kamu. Tidak, Kang. Sepertinya aku akan bekerja di luar negeri untuk operasional sekolah. Aku tidak tega jika akan saja mencari uang untuk biaya operasional sekolah. Aku tidak tega, Kang. Baiklah, kalau itu mau kamu, kita sama-sama berjuang agar sekolah ini tetap berjalan. Baik, Kang. Bertahun-tahun Dewi Sartika berusaha membanting tulang untuk pendanaan operasional sekolahnya. Suami Dewi pun juga ikut membantu dalam mencari dana dan usaha mereka tidak sia-sia. Sekolah yang didirikan Dewi pun semakin membaik untuk sarana dan finansial. Siswanya pun semakin banyak, para kaum wanita semakin banyak yang mampu mengenyam pendidikan. Tahun 1947, Belanda kembali melakukan agresi militer. Dewi, kamu harus pergi dari sini, Dewi. Kenapa aku harus pergi, Kang? Kenapa, Kang? Dengarin aku baik-baik, Dewi. Kamu harus pergi dari sini. Kenapa, Kang? Kenapa aku harus pergi, Kang? Tenang, Dewi. Kamu harus pergi ke sini bersama yang lain. Ayo. Dewi pun pindah ke Cinean dengan pejuang yang lainnya. Selama di pengungsian, kesehatan Dewi semakin menurun. Saat mengungsi inilah tepatnya pada tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika yang sudah lanjut usia wafat di Cinean, Jawa Barat. Setelah keadaan aman, makamnya dipindahkan ke Bandung. Dewi Sartika mendapat gelar pahlawan setelah 19 tahun meninggal. Dewi Sartika adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai tokoh penting dalam perjuangan di bidang pendidikan. Sikap cinta tanah air yang ditunjukkan oleh Dewi Sartika tercermin dari dedikasinya untuk memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dewi Sartika mendirikan sekolah khusus perempuan di Bandung pada tahun 1904 yang dikenal dengan sebutan Sekolah Dewi. Melalui sekolah ini, Dewi Sartika berusaha memberikan pendidikan yang setara kepada perempuan yang saat ini masih jarang mendapatkan akses pendidikan. Ia pun percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, perempuan bisa memiliki peran yang lebih besar dalam membangun bangsa.
mengutip kata dari Dewi Sartika, Ari jadi awewe kudu, segala bisa ambek bisa hirup. Menjadi perempuan harus memiliki banyak kecakapan agar bisa hidup. Terima kasih. Terima kasih.